Investasi triliunan, banjir gratis di setiap musim hujan. Batam kembali mencatat prestasi. Investasi mencapai 69,3 triliun rupiah. Angka itu dipamerkan dengan bangga dalam berbagai rilis dan seremoni. Sementara itu, hujan turun sebentar saja, sebagian warga kembali memamerkan sesuatu yang berbeda. Bukan investasi. Bukan pertumbuhan ekonomi. Melainkan genangan air di jalan, perumahan, dan beberapa titik langganan banjir. Barangkali inilah konsep pembangunan paling mutakhir. Ketika angka investasi melesat ke langit, tetapi air hujan tetap bebas melesat ke ruang tamu. Pot bunga bougainville berdiri gagah di jalan protokol. Cantik. Berwarna-warni. Cocok menjadi latar foto pejabat saat berbicara tentang kemajuan kota. Sayangnya, air hujan tidak terlalu tertarik pada keindahan pot bunga. Air tampaknya lebih tertarik mencari saluran drainase yang belum mampu menampung debit hujan. Warga pun dibuat bingung. Mereka mendengar kata transformasi, investasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang mereka lihat setelah hujan justru sandal mengambang, motor mogok, dan antrean kendaraan yang berubah menjadi wisata air dadakan. Mungkin memang ada salah paham. Ketika pemerintah berbicara tentang arus investasi, warga mengira yang dimaksud uang masuk ke Batam. Ternyata yang paling cepat mengalir justru air hujan. Setiap kali banjir datang, penjelasan yang muncul hampir selalu sama. Curah hujan tinggi. Faktor alam. Intensitas ekstrim. Seolah-olah hujan adalah makhluk misterius yang baru ditemukan tahun ini dan belum pernah singgah ke Batam sebelumnya. Padahal hujan sudah ada jauh sebelum rilis investasi, sebelum pot bougainville, bahkan sebelum sebagian pejabat mengenakan jabatannya sekarang. Yang lebih menarik, kritik warga sering dianggap gangguan terhadap narasi keberhasilan. Seakan-akan genangan air harus menunggu giliran bicara setelah presentasi investasi selesai. Padahal warga tidak meminta kota terlihat mewah di foto. Mereka tidak meminta bunga di setiap sudut jalan. Mereka tidak meminta pidato panjang tentang masa depan. Mereka hanya meminta satu hal sederhana. Hujan turun, air mengalir, jalan tidak berubah menjadi sungai. Karena bagi warga yang rumahnya kebanjiran, angka 69,3 triliun rupiah tidak bisa dipakai untuk mengeringkan kasur. Statistik pertumbuhan ekonomi tidak bisa menyalakan motor yang terendam. Dan pot bougainville, secantik apapun, tidak bisa menyedot air yang sudah masuk ke dalam rumah. Batam akhirnya menjadi kota yang unik. Ketika keberhasilan diukur dengan triliunan rupiah, sementara penderitaan warga masih diukur dengan sentimeter ketinggian air. Dan selama setiap hujan masih menghasilkan berita banjir yang lebih cepat viral daripada berita investasi, mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab. Apakah kota ini sedang dibangun untuk menyelesaikan masalah warga, atau hanya sedang dipoles agar masalahnya terlihat lebih indah?